Halo Sobat Mister, pernah nggak kamu melihat sebuah produk buatan Cina, tapi pernah berpikir sebenarnya sebesar apa tempat yang membuat semua barang itu? Karena di balik smartphone yang kita pegang, barang kecil yang kita gunakan setiap hari, sampai teknologi canggih yang mengubah dunia, ada tempat-tempat raksasa yang ukurannya sulit dipercaya, melainkan kompleks yang luasnya bisa seperti sebuah kota kecil. Di Cina, ada pasar yang memiliki puluhan ribu toko dalam satu kawasan. Ada pabrik yang setiap harinya mampu menghasilkan ratusan ribu perangkat elektronik. Ada pusat data yang menyimpan jumlah informasi digital dalam skala luar biasa. Ada tambang yang menjadi sumber mineral penting bagi teknologi masa depan. Bahkan ada kompleks industri baja yang bekerja seperti sebuah kota manufaktur raksasa. Yang menarik, Sobat Mister, tempat-tempat ini tidak sepopuler tembok besar Cina atau kereta cepatnya. Banyak orang mengenal produk akhirnya, tetapi tidak banyak yang tahu tentang lokasi besar di balik proses pembuatannya. Padahal, di tempat-tempat inilah sebagian besar aktivitas ekonomi dan teknologi Cina bergerak. Dari perdagangan jutaan barang, produksi perangkat elektronik, penyimpanan data dunia digital, hingga bahan dasar untuk teknologi masa depan, semua memiliki ukuran yang benar-benar ekstrim. Penasaran apa saja tempat terbesar Cina yang tersembunyi dari perhatian dunia? Mari kita hitung mundur 5 benda Cina terbesar yang tersembunyi dari dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar Mister lebih bersemangat untuk mengupload konten setiap harinya. Jadi mari kita mulai. Pasar raksasa. Sobat Mister, di posisi kelima, kita mulai dari sebuah tempat yang mungkin terlihat seperti pusat perbelanjaan biasa. Namun ketika mengetahui ukurannya, tempat ini bisa membuat siapapun sulit percaya. Inilah Yiwu International Trade City, sebuah pasar grosir raksasa di Cina yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan barang kecil terbesar di dunia. Sobat Mister, jika biasanya pasar hanya memiliki puluhan atau ratusan toko, Yiwu memiliki sesuatu yang jauh berbeda. Di dalam satu kawasan besar, terdapat lebih dari 75.000 toko yang menjual berbagai macam produk, mulai dari mainan, aksesori, peralatan rumah tangga, dekorasi, sampai berbagai produk yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat di seluruh dunia. Bayangkan, satu kota memiliki sebuah kawasan perdagangan yang di dalamnya terdapat puluhan ribu penjual berbeda. Bahkan untuk mengelilingi seluruh area pasar ini, pengunjung membutuhkan waktu yang sangat lama. Sobat Mister, kompleks Yiwu International Trade City memiliki luas sekitar 6,4 juta meter persegi. Ukuran tersebut membuatnya lebih mirip sebuah kota perdagangan daripada pasar biasa. Di dalamnya terdapat gedung-gedung besar yang terbagi menjadi berbagai zona. Setiap bagian memiliki spesialisasi barang tertentu. Ada area khusus mainan, ada area khusus perhiasan dan aksesoris, area kebutuhan rumah tangga, hingga pusat produk musiman seperti dekorasi festival. Yang menarik, sebagian besar barang yang dijual di tempat ini bukan hanya untuk pasar Cina, tetapi dikirim ke berbagai negara di dunia. Banyak pedagang internasional datang ke Yiwu untuk mencari produk dalam jumlah besar dengan harga kompetitif. Karena itulah, tempat ini sering disebut sebagai salah satu pusat grosir dunia. Sobat Mister, aktivitas di Yiwu benar-benar luar biasa. Setiap hari sekitar 220.000 orang datang ke kawasan ini. Ada pedagang yang mencari barang baru, ada pembeli dari luar negeri, ada pekerja logistik yang mengatur pengiriman. Semuanya bergerak seperti sebuah mesin perdagangan raksasa. Yang membuat Yiwu unik adalah konsepnya. Pasar ini tidak hanya menjual barang, tetapi menjadi tempat bertemunya produsen pedagang dan pembeli dari berbagai negara. Seseorang yang ingin membuat bisnis kecil bisa datang ke sini untuk mencari produk, sementara perusahaan besar juga bisa memesan barang dalam jumlah yang sangat besar. Sobat Mister, mungkin banyak orang mengenal Cina sebagai negara pembuat berbagai produk. Namun tidak banyak yang tahu bahwa di balik jutaan barang yang beredar di dunia, ada sebuah pusat perdagangan sebesar ini yang menjadi salah satu penghubung utamanya. Mulai dari barang kecil yang terlihat sederhana sampai produk yang dijual di berbagai belahan dunia. Pabrik smartphone. Sobat Mister, di posisi keempat, kita masuk ke dunia produksi teknologi. Sebuah tempat yang mungkin tidak terlihat oleh pengguna smartphone di seluruh dunia, namun memiliki peran besar dalam menghadirkan perangkat yang digunakan jutaan orang setiap hari. Inilah Foxconn Zhengzhou Icon City, sebuah kompleks industri raksasa di Zhengzhou, Cina yang dikenal sebagai salah satu fasilitas produksi smartphone terbesar di dunia. Sobat Mister, ketika seseorang membeli sebuah smartphone canggih, yang terlihat hanyalah perangkat kecil di tangan. Tetapi di balik sebuah smartphone, ada proses produksi yang sangat rumit.
mulai dari pemasangan komponen kecil, pengecekan kualitas, perakitan, hingga pengemesan sebelum dikirim ke berbagai negara. Dan semua proses itu dilakukan dalam skala yang sangat besar di tempat ini. Foxconn Zhenzhou bukan hanya sekedar pabrik biasa. Kompleks ini memiliki luas sekitar 5,6 km persegi. Ukurannya begitu besar sampai banyak orang menyebutnya sebagai iPhone City. Bukan hanya karena memproduksi smartphone, tetapi karena fasilitas ini memiliki berbagai kebutuhan seperti sebuah kota kecil. Di dalam kawasan industri ini terdapat area produksi, asrama pekerja, restoran, fasilitas logistik, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sobat Mister, hal yang paling mengejutkan adalah jumlah produksinya. Dalam kondisi produksi tinggi, fasilitas ini mampu menghasilkan hingga sekitar 500.000 iPhone per hari. Angka tersebut berarti dalam satu hari saja, jumlah perangkat yang keluar dari pabrik ini bisa mencapai ratusan ribu unit. Untuk mencapai produksi sebesar itu, diperlukan kombinasi antara manusia dan teknologi. Ribuan jalur perakitan bekerja secara terus-menerus. Mesin presisi menangani komponen kecil, sementara para pekerja memastikan setiap perangkat memenuhi standar kualitas sebelum dikirim ke pasar global. Sobat Mister, pada periode produksi tertentu, kompleks ini pernah memperkerjakan hingga sekitar 350.000 pekerja. Jumlah tersebut lebih besar daripada populasi beberapa kota kecil di dunia. Bayangkan sebuah kawasan industri yang dipenuhi ratusan ribu orang, semuanya bekerja dalam satu tujuan yang sama, membuat perangkat elektronik yang digunakan masyarakat global. Namun, membangun fasilitas sebesar ini bukan hanya soal membuat gedung besar, tantangan sebenarnya adalah mengatur sistem yang sangat kompleks. Bagaimana mengatur ribuan pekerja, bagaimana memastikan jutaan komponen tersedia tepat waktu, dan bagaimana menjaga setiap perangkat memiliki kualitas yang sama. Semuanya membutuhkan manajemen industri tingkat tinggi. Sobat Mister, inilah yang membuat Foxconn Zhenzhou menjadi salah satu simbol kekuatan manufaktur modern Cina. Tempat ini menunjukkan bahwa membuat teknologi bukan hanya tentang memiliki desain yang bagus, tetapi juga membutuhkan komponen produksi dalam skala luar biasa. Karena sebuah produk yang terlihat kecil di tangan manusia bisa membutuhkan sebuah kota industri untuk menciptakannya. Dan yang lebih menarik, pabrik ini hanyalah salah satu bagian dari rantai besar teknologi dunia. Di balik jutaan smartphone yang beredar, ada tempat raksasa seperti ini yang bekerja hampir tanpa henti. Data raksasa. Sobat Mister, di posisi ketiga, kita meninggalkan dunia barang fisik dan masuk ke dunia yang tidak terlihat, tetapi menjadi salah satu hal paling penting di era modern, yaitu data. Setiap kali seseorang mengirim pesan, menonton video, menggunakan aplikasi, atau menyimpan informasi secara online, ada sistem besar yang bekerja di belakang layar untuk memproses semuanya. Dan salah satu tempat yang menangani aktivitas digital dalam skala luar biasa adalah China Telecom Inner Mongolia Information Park, sebuah pusat data raksasa yang berada di Hohhot, wilayah Inner Mongolia, Cina. Sobat Mister, banyak orang membayangkan data hanya tersimpan di laptop atau smartphone. Padahal sebagian besar informasi digital dunia disimpan di gedung-gedung khusus yang dipenuhi ribuan bahkan jutaan perangkat komputer. Gedung seperti ini disebut pusat data atau data center. Di dalamnya tidak ada rak barang biasa, melainkan barisan server yang bekerja 24 jam tanpa berhenti. Dan China Telecom Inner Mongolia Information Park dibangun dengan skala yang sangat besar. Kompleks ini memiliki luas sekitar 10,7 juta kaki persegi, atau hampir mencapai 994.000 meter persegi. Ukuran tersebut membuatnya menjadi salah satu pusat data terbesar yang pernah dibangun. Bayangkan sebuah bangunan yang luasnya hampir 1 juta meter persegi, tetapi isinya bukan manusia atau kendaraan, melainkan mesin-mesin yang menyimpan dan mengolah informasi digital, Sobat Mister. Yang membuat pusat data ini semakin luar biasa adalah kebutuhan energinya. Fasilitas ini memiliki kapasitas daya sekitar 150 megawatt. Jumlah energi sebesar itu diperlukan untuk menjaga ribuan server tetap aktif, sekaligus menjalankan sistem pendingin agar perangkat tidak mengalami panas berlebihan. Karena bagi pusat data, suhu menjadi salah satu tantangan terbesar. Server bekerja sangat cepat dan menghasilkan panas tinggi. Jika sistem pendingin gagal, ribuan perangkat bisa mengalami gangguan. Karena itu, pusat data modern membutuhkan teknologi pengaturan suhu, sistem keamanan, dan pasokan listrik yang sangat stabil, Sobat Mister. Mengapa Cina membangun pusat data sebesar ini? Karena jumlah aktivitas digital terus meningkat, mulai dari layanan internet, penyimpanan cloud,
kecerdasan buatan, perdagangan online, hingga berbagai sistem perusahaan besar. Semua membutuhkan tempat untuk menyimpan dan memproses data. China Telecom Inner Mongolia Information Park menjadi salah satu bagian dari infrastruktur digital yang mendukung perkembangan tersebut. Yang menarik, dari luar pusat data seperti ini mungkin terlihat seperti gedung biasa. Tidak ada bentuk futuristik, tidak ada mesin raksasa yang terlihat dari jalan, namun di dalamnya ada jutaan bahkan miliaran proses digital yang berlangsung setiap saat. Tambang langka. Sobat Mister, di posisi kedua, kita beralih dari dunia digital menuju tempat yang menjadi salah satu sumber bahan paling penting bagi teknologi modern. Sebuah lokasi yang mungkin tidak terlihat canggih seperti pabrik smartphone atau pusat data, namun tanpa tempat ini, banyak teknologi masa kini akan sulit berkembang. Inilah Payan Epo Mine, tambang tanah jarang terbesar di dunia yang berada di wilayah Inner Mongolia, Cina. Sobat Mister, mungkin banyak orang tidak pernah mendengar istilah tanah jarang atau rare earth element. Padahal mineral ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan modern, mulai dari smartphone, kendaraan listrik, turbin angin, peralatan elektronik, hingga berbagai teknologi pertahanan dan industri. Disebut tanah jarang bukan berarti jumlahnya selalu sangat sedikit, namun karena proses menemukan dan mengambilnya jauh lebih sulit dibanding mineral biasa, dan disinilah Payan Epo menjadi sangat penting. Sobat Mister, tambang ini memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Diperkirakan jumlah cadangan tanah jarangnya mencapai sekitar 35 hingga 44 juta ton. Angka tersebut menjadikannya salah satu lokasi dengan cadangan rare earth terbesar yang pernah ditemukan manusia. Bayangkan, tambang ini menyimpan lebih dari 80% cadangan tanah jarang Cina. Sebuah angka yang menunjukkan betapa pentingnya lokasi ini bagi industri teknologi. Bayangkan, di balik sebuah kendaraan listrik yang menggunakan motor magnet kuat, ada bahan mineral yang berasal dari tambang seperti Payan Epo. Di balik perangkat elektronik yang semakin kecil dan canggih, ada unsur-unsur khusus yang membantu komponen bekerja lebih baik. Sobat Mister, namun mendapatkan mineral dari tempat ini bukanlah pekerjaan mudah. Tambang ini merupakan tambang terbuka dengan ukuran yang sangat besar. Untuk mengambil sumber daya di dalam bumi, lapisan tanah dan batu bara harus digali secara bertahap. Kemudian, material yang diperoleh harus melalui proses pemisahan yang rumit untuk mengambil unsur tanah jarang yang dibutuhkan. Proses ini membutuhkan teknologi khusus karena mineral yang dicari biasanya bercampur dengan berbagai material lain. Payan Epo mulai beroperasi sejak tahun 1957. Selama puluhan tahun, tambang ini terus menjadi salah satu pusat produksi mineral penting bagi Cina. Sobat Mister, yang membuat tempat ini menarik adalah hubungannya dengan masa depan. Dunia saat ini sedang bergerak menuju teknologi yang lebih modern, mobil listrik semakin banyak digunakan, perangkat elektronik semakin canggih, energi terbarukan semakin berkembang, dan hampir semuanya membutuhkan bahan mineral tertentu. Karena itu, Payan Epo bukan hanya sebuah tambang biasa. Tempat ini menjadi salah satu fondasi bagi perkembangan teknologi global. Industri raksasa. Sobat Mister, inilah posisi pertama. Kita sampai pada sebuah tempat yang ukurannya benar-benar sulit dibayangkan. Bukan hanya sebuah pabrik, bukan hanya kawasan produksi, melainkan sebuah kompleks industri raksasa yang bekerja seperti sebuah kota mandiri. Inilah Baosteel Pausan Base, salah satu pusat industri baja terbesar Cina yang berada di Shanghai. Sobat Mister, ketika melihat gedung tinggi, kendaraan besar, jembatan panjang, atau berbagai infrastruktur modern, ada satu material yang hampir selalu ada di balik semuanya, yaitu baja. Baja menjadi salah satu bahan paling penting dalam pembangunan dunia modern. Mulai dari gedung pencakar langit, kapal besar, kereta, mesin industri, hingga berbagai fasilitas energi. Dan untuk menghasilkan material sebesar itu, dibutuhkan fasilitas produksi dengan skala yang luar biasa. Disinilah Baosteel Pausan Base memainkan perannya. Sobat Mister, kompleks industri ini memiliki luas lebih dari 13 km persegi. Ukuran tersebut membuat kawasan ini terasa seperti sebuah kota kecil yang khusus dibuat untuk produksi baja. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas besar, mulai dari tempat pengolahan bahan baku, pabrik peleburan, area produksi baja, sistem transportasi internal, hingga fasilitas pendukung yang membuat seluruh proses dapat berjalan tanpa henti. Bayangkan sebuah wilayah seluas ribuan lapangan sepak bola yang dipenuhi mesin industri raksasa. Sobat Mister, yang paling mengagumkan adalah kapasitas produksinya. Baosteel mampu menghasilkan sekitar 35 juta ton baja per tahun. Jumlah tersebut menunjukkan skala industri yang sangat besar. Setiap hari, material mentah diproses menjadi berbagai jenis baja yang kemudian digunakan oleh berbagai sektor industri.
mulai dari otomotif, konstruksi, energi, sampai manufaktur teknologi. Namun, membangun kompleks sebesar ini bukan hanya tentang memiliki mesin besar. Tantangan terbesar adalah mengatur seluruh sistem agar bekerja secara efisien. Ribuan proses harus berjalan dengan presisi, mulai dari pengolahan bahan mentah, pengaturan suhu tinggi dalam peluburan, kontrol kualitas, hingga pengiriman produk akhir. Semuanya harus terus terhubung dalam satu rantai produksi yang sangat kompleks. Sobat Mister, Pau Steel juga menjadi simbol perkembangan industri modern Cina. Perusahaan induknya, China Pau Steel Group, dikenal sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana industri berat masih memiliki peran penting meskipun dunia semakin bergerak menuju teknologi digital. Karena di balik teknologi masa depan, tetap membutuhkan material dasar untuk membangunnya. Smartphone membutuhkan bahan industri, mobil listrik membutuhkan logam, gedung dan infrastruktur membutuhkan baja, dan semua itu membutuhkan fasilitas produksi sebesar ini. Sobat Mister, yang membuat Pau Steel Pau Sunbase berada di posisi pertama bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena tempat ini menjadi salah satu pusat yang menggerakkan banyak industri lain. Dari satu kompleks raksasa, bahan dasar untuk berbagai kebutuhan dunia dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Inilah bukti bahwa sesuatu yang tersembunyi dari pandangan manusia bisa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari. Sebuah kota industri yang tidak dihuni manusia, tetapi dipenuhi mesin, api, baja, dan teknologi. Dan mungkin tanpa tempat seperti ini, banyak kemajuan dunia modern tidak akan bisa berdiri. Nah Sobat Mister, itulah dia 5 benda Cina terbesar yang tersembunyi dari dunia. Mulai dari Yiwu International Trade City, pasar grosir raksasa dengan puluhan ribu toko yang menjadi pusat perdagangan berbagai barang kecil dari seluruh dunia. Lalu Foxconn Shenzhou iPhone City, kompleks industri besar yang mampu menghasilkan ratusan ribu smartphone setiap hari dan menjadi salah satu pusat produksi teknologi terbesar. Kemudian China Telecom Inner Mongolia Information Park, pusat data raksasa yang menyimpan dan mengolah informasi digital dalam skala luar biasa untuk mendukung dunia modern. Dilanjutkan dengan Paiyan Epo Mine, tambang tanah jarang terbesar yang menyediakan mineral penting bagi berbagai teknologi masa kini mulai dari kendaraan listrik hingga perangkat elektronik. Dan terakhir, Pau Steel Pau Sunbase, kompleks industri baja raksasa yang ukurannya seperti sebuah kota kecil dan menjadi salah satu pusat produksi baja terbesar di dunia. Sobat Mister, dari kelima tempat ini, kita bisa melihat satu hal menarik. Banyak hal yang mengubah dunia ternyata tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Kita melihat smartphone, tapi jarang melihat pabrik raksasa yang membuatnya. Kita menggunakan internet, tapi jarang membayangkan pusat data besar yang menjalankannya. Kita memakai kendaraan modern, tapi jarang memikirkan tambang yang menyediakan bahan dasarnya. Dan kita melihat gedung serta infrastruktur megah tanpa menyadari bahwa semuanya membutuhkan industri besar di belakangnya. Karena sebuah negara besar tidak hanya dibangun oleh hal-hal yang terlihat, tapi juga oleh tempat-tempat tersembunyi yang bekerja tanpa henti. Mulai dari perdagangan, teknologi, data, sumber daya alam hingga industri berat. Semua menjadi bagian dari mesin besar yang menggerakkan ekonomi modern. Menurut Sobat Mister, dari kelima benda terbesar Cina ini, mana yang paling membuat kamu terkejut? Apakah pasar dengan puluhan ribu toko, pabrik smartphone seperti sebuah kota, atau kompleks industri yang ukurannya sangat luas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan fakta teknologi menarik lainnya dari Fakta Populer Mister Unik. Tetap jadi Sobat Mister, karena fakta yang paling luar biasa selalu menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di video Fakta Populer Mister Unik berikutnya. Video ini disponsori oleh Mister Nek. Apapun masalah airnya, Mister Nek solusinya.